Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Pada video kali ini, saya tidak akan membahas lanjutan cerita Tokyo Revengers chapter terbaru. Namun saya akan membahas side story atau cerita lain yang merupakan cerita sisipan dari anime Tokyo Revengers. Sementara untuk chapter terbarunya akan saya update setelah manganya sudah dirilis. Seperti yang kita tahu, Draken diketahui sudah almarhum pada chapter kemarin. Nah, di video kali ini saya akan membahas masa kecil Draken dan juga Mitsuya. Bagaimana asal-usul Draken mempunyai tato naga di kepalanya. Tanpa basa-basi, mari langsung saja kita membahasnya. Timeline cerita ini diambil sebelum insiden Kanto yang melibatkan Toman melawan Tenjiku. Panel menunjukkan suasana kota Tokyo di malam hari yang seperti tidak ada matinya. Terlihat dua orang sedang mengendarai sepeda motornya dengan sangat gagah. Orang itu adalah Mitsuya dan juga Draken. Di atas motornya, Mitsuya berkata pada Draken jika konflik yang besar mungkin akan segera terjadi pada saat tahun baru. Mendengar hal itu, dengan tersenyum manis Draken berkata pada Mitsuya jika hal itu terjadi, mereka berdua hanya perlu bergabung sebagai naga kembar. Setelah mengatakan hal tersebut, Draken dengan mantap tersenyum ke arah Mitsuya. Sementara Mitsuya yang mendengar nama naga kembar seperti teringat sesuatu. Menyadari hal itu, Draken berkata jika apakah ia mengingatkannya dengan ingatan lama. Namun Mitsuya malah terlihat malu-malu dengan hal tersebut. Namun sesaat kemudian, Mitsuya berteriak kepada Draken, "Seperti saat pertama kali bertemu denganmu. Ya, saat itu aku baru saja kabur dari rumah." Lalu Draken menjawabnya, "Ya, itu benar. Aku sedikit mengingatnya. Itu terjadi sebelum aku bertemu dengan Maiki." Mereka berdua ketawa-ketiwi sendiri di atas motornya. Kemudian Mitsuya berkata, "Kau ingat waktu itu? Saat aku kabur dari rumah." Dengan tersenyum, Draken menjawabnya, "Tentu saja, aku masih belum melupakan naga kembar dan juga Karubidon." Kemudian Draken menawari Mitsuya apakah ia ingin mampir ke tempat itu lagi. Namun Mitsuya mengatakan jika tempat itu sudah lama dihapus. Tetapi Draken tetap mengajaknya untuk melihat tempat tersebut. Sesampainya di lokasi yang dimaksud, Mitsuya melongo tak percaya dengan apa yang ada di depannya. Ternyata ia sedang melihat sebuah grafiti naga hitam di sebuah dinding tembok. Ia memandanginya dengan sangat lama dengan Draken yang berdiri di sebelahnya. Ternyata grafiti tersebut digambar oleh Mitsuya sendiri saat ia masih bocil. Terlihat Mitsuya kecil menaiki tangga untuk menggambar naga yang ia inginkan. Tiba-tiba saja Mitsuya teringat akan masa kecilnya. Pada saat menggambar naga tersebut, ia meninggalkan kedua adiknya, Luna dan juga Mana. Walaupun ia sudah pergi dari rumah, naluri sebagai kakak tetap khawatir sehingga ia berharap Luna dan Mana selalu baik-baik saja. Tapi saat Mitsuya sedang fokus dengan kegiatannya, tiba-tiba ada seseorang yang memuji grafiti Mitsuya di tembok. "Hei, itu keren sekali. Apakah itu seekor naga?" Terlihat ada seorang anak kecil yang melihat Mitsuya menggambar dengan makanan di mulutnya. Mendengar ada suara seseorang, Mitsuya refleks langsung menoleh. Kemudian ia melihat ada seseorang di belakangnya. Ia pun berteriak, "Hei, sejak kapan kau berada di sana?" Namun anak itu menjawab jika ia sudah berada di sana sejak awal. Saat Mitsuya melihat anak itu, ia merasa takjub karena anak itu sudah memakai anting di daun telinganya. Sementara anak itu sendiri malah menawari Mitsuya dengan karubi yang dimakannya tadi. Karena Mitsuya baru kabur dari rumah, terdengar suara-suara aneh dari perutnya yang menandakan ia sangat kelaparan. Mendengar hal itu, anak yang ada di depannya malah tertawa keras dan menyuruh Mitsuya untuk duduk terlebih dahulu. Setelah itu, anak tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Ryugu Jiken, atau nanti akan kita kenal sebagai Draken. Sementara Mitsuya juga memperkenalkan namanya kepada Draken, sembari memakan karubi dengan sangat lahap. Setelah itu, Draken berkata, "Apa yang bocah sepertimu lakukan di sini malam-malam? Kau tidak punya orang tua ya?" Namun Mitsuya menjawab, "Bukankah kau sama saja? Kau banyak omong." Draken tidak membalasnya karena ia sadar jika ternyata makanannya sudah dihabiskan oleh Mitsuya. Padahal ia hanya berniat memberikannya setengah saja. Mitsuya pun meminta maaf dengan apa yang terjadi.
karena ia sendiri belum makan dari pagi hari. Lalu tiba-tiba Draken berdiri dari tempat duduknya dan berjalan mendekati grafiti yang digambar Mitsuya. Kalau begitu, logo ini akan menjadi milikku. Draken mengatakannya dengan tersenyum kepada Mitsuya. Aku akan mengambil ini sebagai bayaran untuk karubiku, oke? Draken yang masih mempunyai banyak rambut menjelaskan konsep pertukaran setara kepada Mitsuya. Walaupun pada saat itu Mitsuya terlihat bingung dengan apa yang terjadi, tetapi Draken mengajaknya untuk mampir sebentar ke rumahnya dan Mitsuya pun menyetujuinya. Singkat cerita, Mitsuya sudah mengikuti Draken sampai di rumahnya. Wow, apa benar ini rumahmu? Kau tinggal di sini? Bukankah ini tempat orang dewasa? Namun pertanyaan Mitsuya tidak dijawab Draken karena ia sibuk beradu mulut dengan gadis-gadis yang ada di sana. Saat berjalan melewati lorong, Draken sangat disambut di sana. Ada gadis yang memintanya untuk menemani berbelanja, ada juga yang mengajak Draken bermain poker. Namun semua itu ditolak Draken karena ada Mitsuya di belakangnya. Sementara Mitsuya yang baru saja berada di tempat tersebut hanya bisa melongo tak percaya dengan tempat yang baru saja dikunjunginya. Setelah itu, mereka semua bermain poker bersama para gadis di sana. Mitsuya terlihat sangat senang berada di sana karena ia dikelilingi oleh hal-hal menyenangkan dan orang-orang yang menyenangkan juga. Kemudian Mitsuya bertanya kepada Draken, apakah begini caranya mendapatkan uang saku? Lalu Draken menjawab, ya benar. Para wanita itu juga membayarku 1000 yen. Lalu aku akan memijat mereka selama 1 jam. Mitsuya masih nampak bingung dengan kegiatan memijat yang dikatakan Draken. Sementara para gadis menambahi jika pijatan Draken adalah yang terbaik. Namun Draken mengatakan jika setelah beberapa saat memijat bisa menjadi buruk, karena di hari berikutnya jari tangannya menjadi sangat sakit. Mitsuya pun hanya mendengarkan perkataan Draken. Setelah itu, Mitsuya melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 10 malam. Sehingga Draken pun bertanya apa yang Mitsuya pikirkan. Lalu Mitsuya menjelaskan, aku merasa kau sangat beruntung. Kau tahu, orang tuaku selalu sibuk. Dan setelah sekolah, aku hanya mengurus kedua adikku. Mitsuya mengutarakan isi hatinya kepada Draken. Tapi karena para gadis belum memahami situasinya, Draken menjelaskan jika Mitsuya adalah bocah yang baru saja kabur dari rumah. Mendengar hal itu, gadis-gadis tadi mencoba menghibur Mitsuya dengan mengatakan jika semuanya pasti akan baik-baik saja. Dengan tersenyum dan bersemangat, Mitsuya berkata jika ia akan senang tinggal bersama Draken juga. Tapi tiba-tiba, seorang gadis menendang Mitsuya tepat di wajahnya hingga ia terjengkang ke belakang. Mitsuya pun nampak bingung dengan apa yang terjadi. Lalu ia bertanya kenapa gadis itu melakukan hal tersebut kepadanya. Kemudian gadis yang berpakaian sangat seksi itu mendekatkan wajahnya kepada Mitsuya dan menyuruhnya untuk pulang. Hei kau, pulanglah. Jangan jadi gegabah kau bocah manja. Mitsuya pun hanya bisa melongo dengan ucapan gadis tersebut. Setelah di luar gedung, Mitsuya nampak kecewa dengan para gadis tadi, apalagi gadis yang sudah menendangnya. Kemudian Draken meminta maaf kepada Mitsuya. Maaf Mitsuya, tapi bagi mereka, itu bukan tempat di mana kau bisa tinggal sesuka hati. Mitsuya hanya bisa terdiam mendengar ucapan Draken. Lalu Draken bertanya, apa kau suka masakan ibumu? Mitsuya menjawab, jika boleh jujur, aku lebih suka masakanku sendiri. Dia tidak pernah memasak dan masakannya tidak enak. Mungkin aku benci masakannya. Namun respon yang diberikan Draken malah mengejutkan. Ia memuji Mitsuya dengan mengatakan jika itu hal yang bagus. Mendengar itu, Mitsuya yang kebingungan lalu menjelaskan lagi jika ia berkata ia tidak menyukai masakan ibunya. Namun tiba-tiba Draken menunjukkan wajah murungnya sembari berkata, aku tidak punya orang tua. Aku harap aku bisa mengatakan hal seperti aku benci masakannya. Pulanglah Mitsuya. Kau sebenarnya sangat cemas kan dengan kedua adikmu? Itu semua terlihat jelas di wajahmu. Kau orang yang baik. Draken mengatakannya sembari tersenyum kepada Mitsuya. Menjadi preman tidak cocok bagimu. Sampai jumpa Mitsuya. Kemudian Draken berjalan meninggalkan Mitsuya yang berpikir jika Draken benar-benar bisa melihat semua yang ia pikirkan. Detik berganti menit, menit berganti jam. Singkat cerita, 1 bulan kemudian.
Secara tidak sengaja, Mitsuya kembali bertemu dengan Draken yang kini tampilan rambutnya sedikit berbeda. Draken sendiri juga kaget dengan Mitsuya yang ia temui sekarang ini. Kemudian dengan sangat tiba-tiba, Mitsuya berkata, "Aku akan selalu di sini untuk mendukungmu. Aku telah bersiap untuk itu. Aku akan menjadi Furyo dan menjaga keluargaku." Mitsuya mengatakan itu dengan tampilan barunya. Kini ia memiliki tato naga di sebelah kepalanya. Draken yang melihatnya juga sangat terkejut karena ia sendiri juga sudah membuat tato naga di kepalanya. Kedua orang itu sama-sama terkejut karena memiliki tato yang sama di kepalanya. Draken menuduh Mitsuya telah meniru gaya rambutnya, padahal mereka sudah bertukar jika naganya menjadi milik Draken. Mendengar hal itu, Mitsuya pun hanya bisa terdiam. Lalu di masa depan, Mitsuya dewasa hanya bisa tersenyum sendiri mengingat nostalgia waktu dunia masih begitu indah. Dan chapter pun berakhir. Pada episode kali ini, kita ditunjukkan kisah perjalanan masa lalu antara Draken dan juga Mitsuya. Bagaimana asal-usul Draken sehingga ia bisa memiliki tato naga di kepalanya, yang ternyata itu berasal dari lukisan grafiti Mitsuya ketika ia kabur dari rumah. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.